Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila Safitri, Fajar Hanif, Lusyati Fayani, Zakiatul Muna, serta Matabatul Aliyah akan menjelaskan tentang surat puasa. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar sehingga mereka memilih untuk bercerai. Lalu datanglah si ibu ke kantor advokat untuk memilih kuasa untuk dirinya. Pak, saya sedang menggugat cerai suami saya. Apakah Anda bisa menjadi kuasa untuk saya? Nah, bagaimana sih cara membuat surat kuasa? Lalu bagaimana teknik membuat sinopsis? Kita simak yuk. Nah, teknik membuat sinopsis. Sinopsis yaitu sebelum perkara masuk ke pengadilan, sedangkan resum setelah masuk ke pengadilan. Siapa yang membuat sinopsis? Yaitu konsultan hukum, pengacara atau advokat, paralegal, volunteer, posbakum. Unsur yang harus ada dalam sinopsis yaitu identitas kronologis dan landasan hukum, apakah ada hal yang direnggut oleh pihak lain atau hanya ingin mendapatkan haknya yang telah dijamin oleh UU. Yang kedua adalah MIW 1H. Pembuatan surat kuasa. Definisi surat kuasa yaitu ketentuan surat kuasa dalam pasal 1792 KUH Perdata adalah pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa dari suatu orang kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah sama bentuknya, yaitu sepakat, dewasa sebab yang halal, mengatur hal tertentu, kuasa diberikan kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dasar hukum surat kuasa pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata, juga ada yang diatur pada pasal 123 HIR atau RPG. Kuasa distributif dan delegatif. Kuasa distributif pertanggungjawaban ada pada pemberi kuasa, sedangkan delegatif ada pada penerima kuasa. Fungsinya yaitu sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Penerima kuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Bentuk-bentuk surat kuasa pasal 1795, 1796, surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum dibuat secara umum meliputi kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa khusus untuk memindahkan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Untuk memindahkan benda-benda, menjual atau suatu perbuatan lain yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti membuat akta perdamaian, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus. Komponen-komponen surat kuasa atau format kuasa: mencantumkan judul, siapa yang memberikan kuasa tersebut, disebutkan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, disebutkan siapa penerima kuasa yang memberi legal standing dan cakap atas pemberian kuasa, bisa sendiri atau bersama-sama. Alamat kantor penerima kuasa, ada redaksi baik sama-sama atau sendiri-sendiri, ada kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Berakhirnya surat kuasa yaitu: 1. Ditarik kembali oleh pemberi kuasa, 2. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, 3. Peninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, 4. Pemberi kuasa atau penerimanya pailit. Kuasa mutlak atau kuasa yang tidak bisa dicabut sepihak. Kuasa tidak berakhir kalau surat kuasanya kuasa mutlak, yaitu surat kuasa yang tidak bisa dicabut oleh pemberi atau penerima kuasa secara sepihak. Harus dicantumkan bahwa surat kuasa tersebut tidak bisa dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak dicantumkan redaksi tersebut, maka tidak bisa bersifat mutlak. Surat kuasa mutlak mengabaikan pasal 1813 BW tentang pengakhiran surat kuasa. Surat kuasa mutlak hanya bisa disebut oleh persetujuan kedua belah pihak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.